dan ini seperti gadis cantik pulang ke rumah baru. Ya, semua orang karena cantik pulang ke rumah baru ingin sempurna semua, tapi tidak mungkin seperti di balik tangan. Oke, butuh proses, Pak. Butuh proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rakan lom, merempu alam, muronyo ba pehtem bersama Lon Fadil di episode ke-64, tepatnya hari Kamis 12 Agustus 2021. Dan kira-kirakan yang golap subscribe ba channel YouTube Pehtem, betuo, subscribe, komen yang positif untuk memajukan channel Pehtem pastinya. Dan untuk episode kali ini kita masih membahas tentang Madrasah Ulumul Quran Pagar Air, ya, dengan tema benarkah UPTD Dayah Madrasah Ulumul Quran Pagar Air bagi-bagi uang santri? Dan untuk itu kita sudah hadirkan narasumber kita di studio. Ada Dr. Andus Sahlan MDian selaku Kepala UPTD Madrasah Ulumul Quran Pagar Air. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema tayo Pak, acaranya Pehtem, jadi tanyo ta pegahaba santai, ya kan? Ta sharing-sharing mengenai isu-isu yang lawetnya ta bahas. Baik Pak, mengenai dayahnya Pak, ya kan? Tanyo tu di bawah UPTD dayahnya, nah sekitar 5 dayah menurut yang dinaungi oleh UPTD dayah, sedangkan di Aceh nah karak 2000 dayah yang kiban Pak proses penaungan, mungkin seperti kriteria apa dayah yang bisa dinaungi oleh UPTD dayah itu sendiri, kiban mungkin Bapak jelaskan Pak. Terima kasih. Waktu awal pembentukan Badan Dayah yang diberi amanah oleh pemerintah Aceh untuk memberdayakan dan membina dan pengembangan dayah. Ya. Dalam proses pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dayah, ada hal yang tak terdengani dan tak terberdayakan, yaitu dayah perbatasan. Dayah perbatasan. Di mana perbatasan itu adalah merupakan bahagian daripada wilayah yang perlu penanganan khusus bidang spiritual keagamaan. Yang di sana adalah bertarung antara komunitas non-muslim dengan muslim. Yang keberadaannya tidak tertangani. Sehingga migrasi non-muslim setiap saat bertambah. Dan budayanya yang mencolok, menggeser budaya Aceh. Di antaranya budaya di sana adalah budaya bebas. Budaya pergaulan tanpa batas. Dan tatanan masyarakat kawin silang. Ya, boleh hari ini orang Islam kawin dengan orang Kristen, boleh besok orang Kristen kawin dengan orang Islam, dengan tanpa rasa bersalah, biasa-biasa. Sehingga terjadilah sebuah budaya yang tidak mewakili Aceh. Maka pemerintah berpikir dan ulama karismatik, salah satunya Abu Panten, memanggil tokoh-tokoh Aceh pendidikan dan pimpinan dayah, bagaimana kita pikirkan perbatasan ini tidak dirambah oleh orang-orang yang kita tidak inginkan. Dan hari ini kenyataan. Komunitas Muslim kalau disingkil 50-50. Jalan antara Sipangrimo ke Barus, sekarang dulu dia seperti catur. Ini Kristen, ini Islam, kampungnya, ini. Sekarang tidak. Sekarang kita pergi 1 kilo, gereja yang lihat. Masjid tak nampak. Jauh nanti 5 kilo baru nampak satu. Itulah keadaan sekarang. Dan masyarakatnya, kalau yang posisi Simpang Lima ke Jalan Barus itu adalah yang rumah-rumah mewah pemilik non-muslim. Sudah dia kuasai. Kalau tidak ada lembaga dan orang-orang yang memikirkan, maka satu saat akan terjadi orang-orang pribumi ini kalah dengan budaya. Budaya apa?
Kalau orang non-Muslim, dia boleh hidup tanpa air. Air 1 galon bisa hidup 1 bulan dia. Tapi kalau orang Muslim tidak bisa. Ada air sembahyang, ada mandi junub, ada kebutuhan lainnya, tidak bisa. Udah itu segi makanan. Mereka boleh makan apa saja. Boleh makan anjing, boleh makan ular, boleh makan babi, boleh. Orang Muslim mesti yang halal. Karena keadaan mereka kalah dengan budaya itu, mereka terus meninggalkan daerah-daerah yang rawan daripada budaya yang tidak bisa sesuai dengan mindset ataupun kepribadian Islam, maka dia minggir, meninggal lahan, jual, dan pergi ke tempat Muslim. Akhirnya komunitas orang non-Muslim makin bertambah. Pada saat komunitas Muslim bertambah, maka gereja bertambah. Ketika gereja bertambah, maka adalah kalah kita dalam menyayangi sebuah pesta-pesta politik. Nah, maka untuk saat sekarang adalah dulu tak pernah ada anggota DPR yang non-Muslim. Sekarang di Singkil sudah ada 2. Nah, Oke, dari daerah-daerah yang dinaungi oleh UPTD ini, Pak, ya, kita bisa tahu karena juga pengalaman teman saya sendiri dari Lobsukun bahwa lulusan-lulusan ataupun alumni daerah-daerah di Aceh itu sudah banyak juga yang lanjutkan kuliah ke luar negeri seperti Mesir, seperti Turki. Teman saya itu ke Turki, ya. Itu gimana, Pak? Mungkin ya bisa kita lihat untuk kualifikasi ke luar negeri kan tidak cilet-cilet istilahnya, ya. Berarti kita bisa tahu bahwa lulusan-lulusan dari daerah di Aceh ini terbaik sehingga bisa melanjutkan ke luar negeri. Itu mungkin penerapan pembelajaran seperti apa, Pak, di daerah di Aceh ini? Kita sudah ada kurikulum yang disusun oleh ulama karismatik. Ya. Kurikulum itu salah satu adalah untuk menjawab sebuah keperluan pengembangan masa depan yang berkualitas. Ya. Salah satu kualitas yang dituntut adalah kepahaman bahasa. Maka ada program Dinas Daya setiap tahun mengirim santri-santri yang lanjutan daripada kelas 6 untuk bisa melanjutkan ke luar negeri, dia dikirim ke Pare. Pendalaman bahasa Inggris 3 bulan. Dan bahasa Arab dilatih di sana, dibiayai oleh pemerintah Aceh. Oh, langsung pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh dibiayai. Mereka di sana belajar, balik dia sekali menularkan metode dan ilmu yang dia dapat di Pare untuk generasi-generasi yang punya punya potensi untuk melanjutkan keluar. Dan ada teman-teman kita dari IKAT kerjasama membuat sebuah schedule proses seleksi sekaligus pengenalan hal-hal yang dites di luar sana, diberi sebuah penguatan. Maka diberangkatkan. Dan paling banyak dari alumni Daya, yang pertama ke Tarim dia suka, ke Yaman, dan ke Al-Azhar, Sudan, Turki. Maka dan orang Turki mengambil setelah dia dari tim dia sendiri. Kalau Turki dia suka yang punya potensi hafalan tinggi. Itu ya, hafalan tinggi dan menguasai bahasa Arab, dilatih bahasa Turki, bawa ke sana. Dan mengeluh pimpinan Daya, salah satu Baba Bayhaqi dari Pantai Labu, begini, Pak Sahlan, ini tidak daya. Kenapa tidak ya? Semua santri yang pintar kita diboyong ke Turki. Ketika sudah diboyong ke Turki, setelah alim, sudah cerdas, disebar ke seluruh dunia, tak balik lagi ke Daya kita. Tak balik ke Aceh. Tak balik ke Aceh. Berarti tidak ada kontribusi langsung pada Aceh. Orang pintar, santri pintar, kita didik pemula apa yang susah payah dan berkorban siang malam, mendidik mereka. Setelah berhasil, pintar, berkualitas, diambil oleh Turki, mereka fasilitasi untuk pada lembaga mereka seluruh dunia. Betul. Berarti untuk alumni-alumni yang sudah keluar negeri, mungkin juga mereka bisa tinggal di luar negeri kembali, atau mungkin sekolah kembali, atau bahkan mungkin menikah dengan orang luar negeri, sehingga tidak ada kontribusi langsung kepada Aceh. Mungkin dari Daya UPTD Daya sendiri, apa nih langkah yang dilakukan, Pak? Apakah dihubungi merekanya untuk bisa kembali ke Aceh atau gimana itu, Pak?
Pimpinan daerah perbatasan merasakan mereka kita sudah didik putra-putri perbatasan untuk menjadi orang yang akan jaga perbatasan. Tapi ada santri kita sekarang di Sudan dia S3, beasiswa Kementerian Agama Pusat. Dia bisa hafal 30 juz, anak yatim piatu. Yang disubsidi oleh Dinas Daya, dia yatim piatu di perbatasan itu adalah gratis. Dibiayai biaya makan, biaya pendidikan, dan dia salah satu anak yatim piatu yang hafal 30 dari Singkil. Dan dia diamanahkan oleh pimpinan daerah, kamu sudah berhasil balik ke Singkil menjadi penerus dan pengajar di Dayah Safius Salama Singkil. Dia sekarang sedang tempuh S2, hampir selesai, dan dia akan tempuh S3. Oke, Pak, mengenai isu yang lagi hangat sekarang nih, ya, kita tahu bahwa sekarang UPTD Daya itu sudah di bawah naungan pemerintah Aceh, ada support dana dan sebagainya. Tapi ada isu-isu nih, ya, dari komite kita juga udah bahas kemarin dari beberapa wali murid juga bahwa ada kutipan dana sekitar 8,2 juta untuk awal masuk dan juga iuran bulanan kepada santri. Itu dananya kemana, Pak? Padahal sudah tahu dari pemerintah Aceh sudah mendukung semuanya, tapi kenapa masih ada iuran 8,2 juta itu? Itu seperti apa dananya? Dibawa kemana, Pak? Sekilas pandang sudah dijelaskan bahwa dana itu bukan untuk pembangunan. Ini yang garis bawahi. Dan mengasa wali santri mengeluh, tidak. Waktu penerimaan kita menerima santri baru, dia menyampaikan kalau bisa ringan lagi. Untuk diketahui semua dana yang kita kumpulkan 100% untuk pembiayaan kebutuhan santri. Salah satunya adalah untuk, karena ini santri boarding school ataupun berasrama, dia butuh ranjang, butuh spray, butuh bantal, butuh makan, butuh pakaian, butuh alat-alat pelindung dan penjaga kesehatan. Maka di antaranya kita sudah ada rincian ini lengkap. Hanya yang diambil yang tidak langsung adalah untuk rehab dalam setahun itu kebutuhan santri. Misalnya adalah keran patah, misalnya pintu patah, misalnya jendela pecah, misalnya sumbat pembuangan amonia itu. Ada 1,8 atau 1.800.000 itu setahun. Itu yang tidak langsung, yang lain langsung. Untuk kesehatan dia, rincian ada saya bawa, bisa kita lihat nanti. Mengenai informasi yang kami dapatkan dari Komite Dayah Mukbagar Air, Pak Dr. Sofyan Agani, katanya mengenai anggaran yang setiap hari mungkin yang diberikan oleh pemerintah, yang diberikan kepada Dayah, UPTD Dayah, itu tidak pernah diajak kepada komite untuk duduk membahas dananya seperti apa, kemana aja. Itu gimana, Pak? Apa benar? Itu adalah satu pernyataan yang salah. Untuk tahun 2021, sebelum penerimaan, kita sudah duduk bulan Januari, tanggal 26, untuk membuat panitia penerimaan. Dan langsung kita rincikan satu persatu yang dibutuhkan untuk santri baru. Dan angka itu adalah terinci. Satu-satu kita tembak di layar, tanya mana yang nggak sesuai. Dan hasil rapat, nilai rapat, judulnya rapat persetujuan angka yang dia ini angka yang benar 7.500.000. Bukan 8,2 juta. Bukan. 7.500 itu adalah khusus untuk pembiayaan santri. Berarti itu memang untuk santri. Tidak ada mengalir ke daya, ke dinas ataupun mungkin ke pengurus sama sekali. Tidak ada. Boleh dilihat di rinciannya. Ada rinciannya. Tidak ada Rp1 pun lari ke pengurus. Yang ada 700 adalah biaya makan 1 bulan pertama. Kemarin masuk bulan Agustus 31 Juli. Maka dibiayai untuk biaya makan Agustus 1 bulan. Itu kan kebutuhan santri. Yang karena boarding school, biayanya 700.
Itu 700 setiap bulan? Setiap bulan. Tidak tercover dengan bantuan yang diberikan pemerintah Aceh? Karena gini kan pemerintah Aceh sekarang belum mampu menanggung biaya makan. Oh, oke. Belum mampu. Tapi kalau untuk pemberdayaan dia untuk anak yatim saja. Tetapi kalau santri yang sudah lulus menyatakan tidak ada duit, kita akan cari jalan keluar. Ada jalan keluar patungan orang yang punya agnia. Satu lagi adalah biaya beasiswa Baitul Mal Aceh. Gratis semua. Ada 30 orang di daerah MUK itu. Tidak ada, boleh kita lihat rincian, tidak ada satupun untuk pengurus. Oke. Nggak ada. Baik, jadi kalau ini Pak, yang informasi kami dapatkan juga bahwa pengurus Dayah MUK Pagar Air Aceh itu diangkat oleh Kadis Pendidikan Dayah Aceh yang lama, ya. Itu komitmennya sebenarnya apa nih? Ada mungkin janji khusus dengan Kadis yang lama sehingga bisa diangkat sebagai pengurus Dayah, atau mungkin ada pertimbangan khusus dari komite dari pengurus juga? Gimana itu Pak? Ya begini, tentang struktur kepengurusan MUK Madrasah Ummul Quran, dia adalah peralihan dari yayasan. Oke. Ya, dari yayasan dulu lama sekali dalam proses penyerahan kepada pemerintah Aceh. Lama sampai 5 tahun. Tahun 2017, 2018, 2019, 2020. Pada tahun yang dulu itu tidak pernah berhasil penyerahan. Ada sebahagian pembina tidak mau. Pada periode pimpinan dinas dayah yang sebelakang ini, sebelum Pak Zahrul, berhasil menyentuh perasaan pembina untuk menyerahkan ke pemerintah Aceh. Oke. Karena pada dasarnya Ummul Quran itu punya pemerintah Aceh. Ya, pada suatu waktu pemerintah tidak boleh mengelola langsung lembaga pendidikan, harus membentuk lembaga lain yang disebut yayasan. Maka dibentuklah yayasan, itu adalah ex officio. Artinya atas nama pribadi tapi pemerintah Aceh mewakili jabatan. Ketua pembinanya pada saat itu adalah Ridwan Namli. Ridwan PLT Gubernur Aceh. Oke. Ya. Berarti itu tidak ada didilan khusus mengenai hal pribadi sehingga diangkat pengurus, tidak ada sama sekali. Banyak pertimbangan. Yang pertama adalah dilihat riwayat proses sebelumnya kepemimpinan. Karena kan pimpinan yang sekarang salah satu dua yang dibawa oleh yayasan, yaitu Pak Ustadz Husin, udah itu Pak Ustadz Swalib, 2 orang dari Jawa, penghafal Al-Quran 30 juz, yang inilah penggagas dan pendiri Dayah Ummul Quran pertama di Aceh. Yang satu Pak Amin Hussein itu sudah meninggal almarhum, kira-kira setahun yang lalu. Tinggal satu saja beliau yang dua partner yang masih Allah jaga, sebuah keberadaan pencetak dan pengajar sekaligus pembina MUK yang ada di Aceh sekarang. Baik. Nah, untuk bendahara Dayah Madrasah Ummul Quran Pagar Air juga ini Pak, itu Pak Hasbuh Esos ya. Beliau sudah pensiun. Tapi itu masih dijadikan tenaga kontrak lagi dari Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Itu gimana Pak sepertinya? Boleh nggak? Padahal beliau sudah pensiun, tapi masih diangkat lagi sebagai tenaga kontrak. Apa boleh? Atau ada hal istimewa sehingga beliau diangkat kembali untuk tenaga kontrak di Dinas Pendidikan Dayah? Ini adalah sebuah terobosan untuk penertiban. Dulu yayasan. Maka kita pandang bagaimana menata keuangan yang sistemnya yang sesuai dengan tata kelola dinas kepemerintahan Aceh. Beliau adalah merupakan salah satu Kasubag Keuangan di Biro Kisra dulu. Punya pengalaman banyak, punya kemampuan yang khusus untuk penataan keuangan. Maka karena yang tenaga kontrak yang ada di Dinas Dayah dulu, tidak ada yang punya kemampuan yang demikian. Karena penataan keuangan yang standar, mesti punya pengalaman. Kalau tidak punya pengalaman, tidak mungkin. Maka atas dasar itu,
beliau kita perbantukan ke sana. Tapi tidak menyalahi aturan karena beliau sudah pensiun, tidak masalah. Biasa adalah kalau punya kompetensi yang khusus untuk memberdayakan dalam waktu yang kita anggap perlu sekali, maka disahkan dalam sebuah nomenklatur kebutuhan yang khusus. Karena mengangkat yang baru karena gajinya sedikit, nggak mau orang. Beliau sebagai pengabdi mau dia. Masa gaji 2,5 juta? Nggak mau orang. Yang memegang duit adalah 1 miliar lebih. Ya kan? Artinya karena sekaligus beliau mengabdi, sekaligus adalah kontribusi terakhir untuk keagamaan ataupun daya, maka beliau pun bersedia. Ya. Oke, tadi Bapak sudah mengatakan bahwa dana sebesar 7,5 juta yang dipungut untuk setiap santri masuk itu memang digunakan untuk semua keperluan, bahkan yang sudah di-cover dari pemerintah Aceh juga. Nah, dan Bapak mengklaim tidak ada dana itu masuk kepada Dinas Daya. Apabila nih Pak, di kemudian hari ada staf atau pejabat dari Dinas Pendidikan Daya Aceh menilep uang itu kira-kira sanksinya seperti apa, Pak? Ini problemnya, saya ceritakan. Dalam proses penyerahan aset ke pemerintah Aceh dan pengalihan yayasan dan meleburkan yayasan ke pemerintah Aceh, ada kegiatan proses administrasi yang tidak terjadi pada yayasan. Yang pada saat itu adalah tidak ada yang mengurus. Maka ditunjuk tim untuk pengurusan administrasi dan pengalihan aset-aset dan keberadaan MUK ke pemerintah Aceh. Padahal itu tupoksi yayasan. Biasa dalam suatu proses penyerahan yayasan ke pemerintah atau ke pihak lain, sudah selesai dihitung, sudah selesai dicatat, sudah selesai dalam sebuah mediasi dari pengacara ataupun notaris, ditulis, diserahkan. Tetapi itu tidak terjadi. Karena dalam upaya-upaya itu tak pernah berhasil. Ketika tahun 2020 baru berhasil. Pembina menyetujui taken bersama di hadapan notaris untuk menyerah ke Aceh. Itu proses taken saja untuk menyerah. Tapi perhitungan aset, penyerahan Aceh perlu ada tahapan-tahapan yang permanen sesuai dengan tatanan hukum. Maka kita kontrak notaris di hadapan notaris, tapi dalam perhitungan prosesnya setahun lebih dan ada sebuah hambatan, yaitu pengurus MUK dan yayasan dipengadilankan. Dalam pihak sengketa itu dianggap proses penyerahan MUK kepada pemerintah adalah tidak sah. Pertama digugat ke pengadilan Janto adalah pembinanya. Maka kami dari Dinas Pendidikan kami adalah mendampingi, mencari pengacara dan berdiskusi mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Dan setelah mereka kalah pertama, gugat lagi, gugat kepala UPDD, gugat pemerintah Aceh, gugat kepala dinas. Kita juga siapkan semua peran untuk pengalihan, hadapi, dan keluar ingkrah dari putusan bahwa prosesnya sudah sah dan tidak ada kesalahan dalam proses dan sudah bisa hak milik pemerintah Aceh. Yang aset itu adalah 30 miliar. Yang selama ini dikuasai oleh pribadi. Nah, itu aset pemerintah. Dalam usaha ini bukan tupoksi Dinas Pemerintah Daya, tupoksi yayasan. Tapi itu dibebankan kepada PNS yang terlibat untuk melaksanakan sebuah prosesi pengalihan. Maka wajar orang siang malam memberi kontribusi, hadir ke Janto, hadir ke Jakarta, dapatkan penutupan yayasan, itu adalah kontribusi kelelahan, kontribusi pemikiran yang bukan tupoksinya. Nah, oke, Pak, ini hanya untuk tahun 2020. 2021 enggak ada. Selesai penyerahan enggak.
Oke, maaf saya potong Pak ya. Ini yang menarik nih. Menurut pengakuan sekretaris langsung nih, sekretaris UPTD Daya, ya, mengenai anggaran tadi yang katanya ada mengalir kepada dinas UPTD, ini bahkan salah satunya Bapak nih penerimanya. Apa itu benar? Benar. Okay. Tapi itu adalah atas nama tim koordinator. Tim koordinator. Dan kita adalah bukan cuma-cuma. Oke. Dan standar penganggarannya sudah adalah dilihat sebuah proses yang berat. Berarti itu bukan masuk ke kantong pribadi? Bukan, tim koordinator. Udah itu dibuatnya, udah itu dimusyawarah dengan pimpinan. Bagaimana kita hadapi pengadilan ini untuk membiayai proses yang perlu biaya transportasi, biaya makan, biaya rapat, nggak ada. Di pemerintah, bukan tupoksinya. Nah, maka dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan kontribusi yang bisa diberikan, dibentuklah. Maka bukan sensalaben. Sudah dibicarakan bagaimana polanya. Maka kita tunjuk tim, dan di tim itu dibiayai sedikit dengan dana daripada MUK. Dana MUK itu ada 3 sumber. Yang pertama dari APBA, yang kedua dari unit usaha, pengelolaan unit usaha kantin. Yang ketiga adalah iuran santri. Iuran santri untuk yang perlu diketahui, dalam iuran santri adalah yang pertama untuk makan. Yang kedua untuk pembiayaan 2 sekolah swasta. 2 sekolah swasta dibiayai penuh oleh MUK. Tidak dibayar pemerintah. Yaitu Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Semua kebutuhan, semua gaji guru dan operasional ditanggung oleh MUK. Dari biaya SPP itu. Jadi perbedaan anggaran ataupun iuran yang dikutip kepada santri, Pak, sesudah UPTD Daya di bawah naungan pemerintah Aceh dan sebelum itu bedanya berapa? Mungkin sebelum di bawah pemerintah Aceh sekian dikutip, atau setelah sekarang di bawah pemerintah Aceh lebih sedikit, atau seperti apa? Kenapa tidak bisa di-cover semuanya dari dana pemerintah Aceh? Apakah masih kurang cukup, atau mungkin karena terlalu ramai santrinya, terlalu banyak fasilitas yang harus dibangun? Kenapa seperti itu, Pak? Kalau rencana pemerintah memang mau sempurna, semua kebutuhan santri akan ditanggung pemerintah. Pada saat tahun 2020 adalah terjadi refocusing. Dana yang kegiatan pelayanan yang tidak yang belum dilaksanakan di refocusing. Dan itu wajar karena kita pandemi. Dan tahun 2021 dibuat demikian. Yang tidak penting dirasionalkan. Maka untuk saat yang transisi, karena ini transisi baru MUK itu diserahkan pemerintah baru full adalah 2021, pertengahan 2020, dan terakhir pernyataan di depan notaris itu adalah 31 Desember. November. Berarti baru sekali. Utuh. Dulu ada yayasan. Yayasan kita biaya guru saja. Dan manajemen di dalam yayasan. Oke, kembali nih Pak, dari informasi dari beberapa SKPA ya yang sudah berumur 58 tahun ke atas, itu tidak dibenarkan lagi dijadikan sebagai tenaga kontrak dinas. Misalnya kita lihat SKPA Perhubungan, Setda Aceh, Bapeda Aceh, PUPR, bahkan Dinas Pendidikan Aceh. Ini berkaitan dengan yang tadi kata Bapak, bendahara daya itu diambil dari orang yang sudah pensiun. Dan kata Bapak, itu tidak masalah karena juga kriteria sudah pensiun, padahal tidak boleh karena sudah diberhentikan, tapi karena ada kriteria khusus, ada pengalaman. Apakah sebegitu hebatnya beliau sehingga tidak ada orang lain di Aceh yang bisa diambil untuk menduduki posisi jabatan bendahara daya MUK ini sendiri, Pak? Gimana? Kita lihat SDM Aceh banyak yang pintar-pintar kok, yang keluar negeri lah, segala macam. Gimana, Pak? Apa pertimbangannya sehingga harus beliau nih yang diambil? Begini, sekarang untuk tenaga kontrak ada persyaratan. Yang pertama, nomor register. Tidak boleh menambah. Tidak boleh menambah. Ataupun mengganti secara sepihak. Kalau kita mau ganti, ajukan dulu ke Sekda. Sekda setuju dulu, kirim TS ke pemerintah Aceh, dan Sekda menyetujui, baru bisa kita ganti. Sekarang di UPTD ini ada tenaga yang baru, yang sudah kita tes, untuk musyrif. Masih belum terbayar gajinya, dana sudah kita sedia, karena belum ada register. Sekarang dibayar oleh MUK. Sudah kita tes, dan itu perlu musyrif, yaitu
pengayom sekali 24 jam di interaksi dengan santri. Pembangun aktualisasi bahasa, pemimpin ibadah, pencontoh akhlak, pembinaan karakter, dan disiplin dalam proses belajar mengajar. Karena kita tahu, kan anak-anak banyak sekali kata Hidayah. Dia waktu tidur jam 11 malam, bangun harus jam 4:30 sudah bangun. Kan lelah anak-anak, mesti ada yang mengontrol dan membangunkan. Nah, ini belum terbayar. Yang ada saja mau kita ganti tak boleh. Apalagi yang kita mau seperti tadi mendatangkan yang sifatnya tanpa prosedur. Ini yang sudah ada kita latih, sudah kita rencana, mau kita angkat, belum ada register tak boleh. Begitu payah sekarang, tidak sama seperti dulu. Oke, tapi paling nggak dengan dibukanya mungkin perekrutan nih, ayo dibuka bagi calon bendahara yang ingin mendaftar dengan segala kriteria, dengan segala kualifikasi, mungkin bisa lebih banyak persaingan nih Pak. Banyak ya dilihat orang-orang yang berkompeten, sehingga ya mungkin akan mendapatkan yang terbaik. Gimana nih Pak? Begini kan kita dalam sebuah tatanan pemberdayaan kan ada SOP. Kita tidak mungkin sporadis. Dimulai di SOP. Yeah. Karena ini lembaga transisi baru, belum ada SOP-nya. Belum ada. Maka ke depan kita harapkan juga lebih sempurna. Ada SOP dalam pemberdayaan dan perekrutan. Misalnya, kan kita atur syarat dulu. Jangan dikomplain sudah itu. Nanti ada lagi KKN. Yang lulus adalah orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang punya kapasitas. Ya, maka kita buat SOP. Dan SOP ini kan perlu duduk. Perlu pembahasan, tidak? Maka dengan ada dinamika ini, sebuah proses transparansi dan proses penguatan sebuah lembaga, lembaga ini adalah lembaga yang paling diminati dan telah menghasilkan alumni yang menjadi imam-imam masjid-masjid kabupaten. Salah satu adalah Ustadz Irfan Aulia, MA, Imam Masjid Raya, lulus di Azhar summa cum laude. Alumni MUK pertama. Nah, ya, artinya MUK ini telah banyak berbuat untuk pemerintah Aceh dan umat. Baru setahun ini kita mulai menata dan memberdaya. Kalau ada sebuah kekurangan wajar, ketidaksempurnaan wajar, karena baru kita diserahkan kepada pemerintah Aceh. Mudah-mudahan dengan kontribusi dialog ini, masukan-masukan dari semua pihak, kita akan tampung, kita akan bahas, dan kita akan buat SOP untuk menyempurnakan. Dan ini seperti gadis cantik, pulang ke rumah baru. Ya, semua orang karena cantik, pulang ke rumah baru ingin sempurna semua. Tapi tidak mungkin seperti dibalik tangan. Oke, butuh proses Pak. Butuh proses. Baik, ini saya mendapatkan informasi dari rencana anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2020 ya. Untuk honorarium tim koordinator yang awalnya 10.500.000 per bulan menjadi 8.500.000, untuk honorarium tambahan dewan pembina dan juga untuk honorarium pengurus inti, itu totalnya mencapai 392 juta Pak. Apa nih pertimbangan dari UPTD Daya sehingga bisa mengeluarkan uang sebesar itu? Itu nggak kecil loh, 392 juta. Apa pertimbangannya memberikan segitu besar untuk honorariumnya? Apa Pak? Ini kan itu kita nggak beri. Dinas UPTD nggak beri itu. Itu uang MUK sendiri. Adalah tunjangan yang dianggap ini guru yang pertama. Guru Daya yang tinggal di luar. Tidak tinggal di dalam dia. Gajinya adalah 1.900.000 pertama. Cukupkah seorang yang di luar mengajar dia datang ke situ tanpa uang transportasi? Maka dikasihlah uang transportasi yang tinggal di luar, dan tunjangan lainnya. Tapi di sini buat pengurus inti, tim koordinator, dan tambahan dewan pembina Pak. Itu untuk guru tetap, guru tahfiz itu beda lagi. Ini khusus nih untuk tim koordinator, dewan pembina, pengurus inti yang 392 juta itu. Begini dia. Ini tunjangan tambahan dari MUK, bukan dari UPTD. Kita gaji saya sesuai standar. Itu dari MUK. Uang dari MUK yang 3 perkara tadi. Ya, dari iuran usahanya. Di situ.
Nah, itu dari MUK, bukan dari UPTD. Kita kasih saja sesuai dengan standar pemerintah Aceh. Tidak ada kita kasih lebih. Nah. Oke, berarti pertimbangannya dengan angka di atas 5 juta ini cukup lah ya bagi pengurus. Bapak rasa sudah sangat layak dengan perjuangan mereka mengurus, itu seperti apa, Pak? Cocok? Atau mungkin terlalu berlebihan mungkin? Tuntutan daripada komite belum layak. Itu belum layak? Belum layak. Berarti bisa di atas 500 juta seharusnya menurut Bapak? Bisa kan menurut komite. Okay. Sehingga komite menuntut. Ini uang ini banyak yang digunakan bukan untuk inti, bukan untuk guru, bukan untuk santri, bukan untuk kesejahteraan semua keluarga besar MUK. Kenapa? Tujuan pendidikan kan 3. Yang pertama adalah kualitas, yang kedua adalah fasilitas, yang ketiga adalah lulusan. Nah, kalau kualitas sudah bagus, udah itu fasilitas sudah bagus, lulusan akan bagus, ya kan? Kalau dengan uang seadanya, dengan kontribusi seadanya, banyak yang tak mau mengajar. Dia mau keluar. Karena untuk spesialis staffing itu sangat langka kita. Kami pernah pengalaman membuka pendaftaran untuk pelengkapan guru 28 orang. Kami buka di Serambi pendaftarannya, 1 orang pun tak ada yang daftar. Kenapa nggak berani daftar orang, Pak? Ini kan kualifikasi 30 juz itu. Waktu dites tidak ada 30 juz. Kan kita mau 30 juz. Karena kalau tidak 30 juz, itu untuk mengajar di tahfidz itu anak-anak murid tak kagum dia. Nggak ada 30 juz apa didik orang mau habis 30 juz. Berarti kalau pendaftaran dibuka secara umum, disebarkan di media massa, tidak ada yang mendaftarkan, bagaimana cara dari UPTD ini merekrut pengajar yang dengan kualifikasi tersebut? Maka kita undang alumni. Alumni MUK yang berada di luar yang mengajar, kita minta pulang. Misalnya di luar negeri? Kan biasa dia biasanya nggak luar negeri payah pulang. Luar kota. Balik dia. Apa pertimbangannya ataupun persetujuan tertentu sehingga mereka mau mengajar di sini? Mungkin ada penawaran khusus diberikan fasilitas dia dia kan daya beda dengan lembaga sekolah lain. Dia takdim dan pengabdian kepada lembaga alma maternya sangat tinggi. Tapi kalau yang bukan alumni nggak mau. Nggak mau dia, maka kita suruh pulang alumni. Sudah itu kalau kita kan paling-paling 2 tahun dia bertahan. Ustadz, saya sudah mengabdi 2 tahun, nggak mungkin terus berlama-lama. Nanti adik-adik saya yang baru, yang sudah baru lulus S1 ataupun sedang kuliah, yang ada mereka yang mengganti. Maka sistem penggantian guru tahfidz itu sangat paling bertahan 2 tahun. Udah itu ganti. Dan sekarang seluruh daya membutuhkan alumni hafal Al-Quran seluruh daya. Payah diminta. Ada berapa banyak Pak alumni yang mengajar yang bisa menghafal 30 juz? Kalau yang pengajar di MUK itu adalah 80% 30 juz. Karena begini, dalam tatanan khazanah akademik di MUK adalah guru juga wajib store menjaga hafalannya oleh Rais Am yang setiap hari dia di store kepada pimpinan. Bukan murid aja, murid store kepada guru, guru store kepada pimpinan. Dijaga ketat untuk menjaga hafalan. Sehingga tradisi menjaga hafalan itu adalah terjaga terus dan bersanan. Gitu. Berbicara mengenai bantuan nih Pak, ya. Ada bantuan 3 unit mobil itu dari Pokir DPRA, ya. 2 unit sudah diserahkan kepada Dayah, dan 1 unit lagi itu menurut informasi dipakai oleh Bapak. Apa itu benar Pak? Oh salah. Tidak. Berarti semua mobilnya kemana itu? 1 lagi. Yang tadinya 2 sudah diserahkan, 1 lagi kemana? 2 sudah sekarang. Yang 1 lagi hari itu adalah terjadi kecemburuan. Kecemburuan oleh? Begini, ada 2 Rais Am. Mobilnya ada 2. Bukan 3? Satu itu HIS, situ HIS untuk umum. HIS sudah ada, 1 HIS. Yang 2 itu mobil apa? Yang 2 itu Raybon. Innova Raybon. Kan? Sudah diserahkan? Sudah diserahkan, 1. Yang 1 lagi, karena jangan cemburu, 1 ada, 1 tidak. Maksudnya MUK-nya? MUK-nya. Yang MUK sekarang, bukan dipakai, disimpan di mana? Keperluan pool operasional. Karena pool operasionalnya kan ada acara-acara
MUK, acara-acara daya, acara-acara apa namanya hari-hari besar Islam dipakai. Berarti sekarang dua Innova Limono itu di mana posisinya? Yang satu di MUK, Di MUK, satu lagi? di Rais Am, satu masih di apa namanya di dinas. Di dinas daya. Daya. Berarti yang pakai siapa? Yang pakai enggak dia stok dia. Di kantor aja. Di kantor ya. Mubazir dong Pak, nggak dipakai. Kenapa nggak langsung serahkan ke daya? Begini, karena tadi perimpangan jangan cemburu. Baik kalau sudah ada satu lagi kita serahkan. Oke. Nah, kan ini dua Rais Am, ada dikasihnya untuk Rais Am satu, Wakil Rais Am dua. Oke. Ya. Berarti satu di dinas itu nggak ada yang pakai mobilnya? Enggak mobil pool kebiasaan. Berarti ada kemungkinan dipakai oleh Bapak dong, karena Bapak kan di dinas. Saya ada mobil sendiri. Ada mobil sendiri? Enggak ada. Atau mungkin pengurus lain yang pakai nggak ada. Kenapa nggak langsung diserahkan gitu? Kan mubazir memang tujuannya di bantuan untuk Nanti daya. kalau sudah ada satu lagi, kita akan serahkan dua-dua. Yang tadi mobil HIS di mana posisinya? Di MUK. Di MUK juga. Di operasional MUK sekarang. Oke, berarti memang sudah diserahkan. Sudah, jual lama dari Tidak pertama pernah dipakai oleh Tidak Bapak pernah dipakai pribadi. dia. Oke, ya. baik. Nah, tenaga kontrak nih Pak, mulai tahun ini, 2021 ya, ada penandatanganan fakta integritas dengan kepala SKPA ya. Salah satunya ialah jika ada yang melakukan terbukti korupsi atau mungkin memakan uang santri, itu maka dengan sendirinya ia harus mengundurkan diri secara langsung. Apa itu benar Pak? Bagaimana? Apakah bila terbukti nih memakan uang santri, apakah mereka harus mengundurkan diri secara langsung atau seperti apa itu tindakannya? Yang mana? Dari tenaga kontrak untuk mulai tahun 2021. Itu secara umum adalah siapa saja yang ada melanggar daripada fakta integritas itu, maka ada prosesnya. Terbukti ataupun bersalah, baru diambil tindakan. Ya, ini kan ada proses. Oke. Oke, nah informasi A1 nih Pak ya, dari Bapak Hasbus SOS ya, Bendahara Daya MUK Pagar Air. Itu yang ditunjuk langsung oleh Kadis Pendidikan Daya yang lama ya. Itu apakah ini supaya bisa mengatur semua anggaran supaya bisa disetor ke beliau atau seperti apa ini Pak? Itu kan satu pernyataan ya. Dan analisa apa namanya, tidak ada dasar dan nampaknya tak mungkin tuh. Kan di MUK itu transparan. Semua anggaran tertulis dan satu rekening. Nggak ada banyak rekening. Dulu banyak, di masa sebelumnya banyak. Banyak rekening atas nama siapa? Atas nama pengelola. Pengelola? Berarti masuk ke kantong pribadi dong Pak, bukan atas nama yayasan? Karena pengelola dia kan ada pengelola misalnya kegiatan penerimaan santri. Nah, di kegiatan penerimaan santri, misalnya di BRI, bukan pengelola, artinya kan yang ditunjuk oleh pengurus sebelumnya. Supaya transparansinya terjaga dan bisa diperiksa, dana masuk misalnya berapa. Dana keluar berapa, satu rekening. Nah, dulu ada BRI, ada BPD, dan lainnya barangkali. Sekarang tinggal satu Bang? Tinggal satu. Oke, berarti pemilihan beliau sebagai bendahara memang pure karena pengalaman beliau, tidak ada alasan lain. Dan begini, pada saat transisi kan ada pengurus yang mengundurkan diri. Pengurus itu. Kan tidak mungkin di tengah perjalanan politik, karena di pertengahan 2020 itu penyerahan aset dan pembubaran pengurus lama. Dan struktur yang lama, tidak mungkin kita di tengah jalan melaksanakan sebuah proses penerimaan yang sifatnya lengkap tadi. Ini kan emergen namanya, mengisi dan melihat mana yang mungkin kita tempatkan. Oke, berarti mengenai dana yang dipungut untuk santri yang baru masuk sebesar 7,5 juta itu, Bapak bisa pastikan bahwa itu memang untuk keperluan santri dan itu bisa dilihat transparansi di mana Pak? Bapak dia katanya bisa dilihat. Bisa di mana tuh? Apakah mungkin wali ataupun komite pengen lihat, bisa kemana lihatnya? Atau website atau ke dinas atau gimana untuk melihat transparansi dana itu? Transparansi ini kita belum masuk ke website. Belum masuk ke website. Sudah, tapi ada dalam sebuah persetujuan bersama komite, rais, pembina
dan utusan dari UPTD. Tidak ada persetujuan antara wali murid juga? Kan wali murid diwakili oleh komite. Oh, oke. Ada di sini. Oke. Notulensinya. Oke. Teken. Teken ketua komite. Beliau maunya. Artinya sebelum kita terima sebelum wali santri kita masuk ada dialog. Dialog antara wali murid, komite, wali murid dan daya. Ya. Dialog. Karena ini adalah prosesnya adalah transisi, tidak mungkin dialog lagi. Ada beliau sampaikan ketika mau masuk sudah lulus, bagusnya Rais Am kita tunda dulu seturannya. Daftar aja dulu, nanti kita sepakati. Mana kurang, kalau yang nggak mampu kita cari jalan keluar, kalau yang mampu terus. Itu yang diinginkan. Ketika itu besok masuk, mau kita duduk nggak mungkin, karena ketika mau mendaftarkan dia ada persiapan untuk kelengkapan. Ini yang kurang sempurna, yang dianggap adalah belum kita sepakati aklamasi semua. Tapi bukan internal, semua terlibat. Ada catatan ini. Dan menyetujui. Iya, kira-kira kapan nih masyarakat umum termasuk wali santri bisa mengakses informasi itu, Pak? Ini langsung waktu ada selebaran, kan ada brosurnya. Kan brosurnya dia waktu penerimaan kan brosurnya di website nih. Dia langsung begini. Ada rincian dana, ini belakangnya ini. Nah, ini rincian dana ini. 750. 7.500. 7.500 ini ya. Itu brosur itu. Jadi gitu. Dan ketika di brosur di website MOOC dijelaskan rincian kebutuhan yang perlu kontribusi wali disiapkan. Ya, tapi ini dibuat biaya pendaftaran ulang sebesar 7.500.000. Hanya biaya pendaftaran ulang. Tidak ada rincian detailnya, Pak. Mungkin untuk beli tempat tidur, beli peralatan lain. Tidak ada. Ada lagi di yang lain. Ada yang lainnya ini. Rinciannya itu ada. Kita ambil untuk keperluan mereka. Ada nih. Intinya itu bisa diakses oleh masyarakat umum. Bisa langsung waktu pendaftaran pertama. Waktu pendaftaran atau mungkin sekarang nih, karena kan kemarin isunya warga orang tua nih, kenapa ya segini padahal uang sudah dibantu pemerintah Aceh. Nah, berarti kan masih bertanya-tanya nih. Sudah. Begini kan wajar. Wajar orang tua tanya. Karena ada yang tidak lunas langsung. Tunda, nggak apa-apa, masuk aja. Berarti sekarang kalau memang wali murid pengen tahu bisa ke dinas? Bisa. Bisa langsung. Di website pun ada yang. Di website juga ada. Di website apa tuh, Pak? Website MOOC Pagar Air. MOOC itu. Berapa yang di Baik. Gitu. Baik ya. Berarti sudah dijabarkan oleh Bapak bahwa ya memang dana 7,5 juta itu yang dipungut untuk wali santri memang digunakan untuk keperluan dari santri itu sendiri. Tentu. Baik ya. Terima kasih banyak, Pak, bincang kita sore kali ini ya mengenai pengelolaan dana yang dipungut oleh daya. Baik. Ya. Bapak sehat-sehat, terima kasih banyak kehadirannya. Ya, nanti mungkin di lain waktu kita bisa berbincang kembali. Ya, dan juga buat rekan-rekan PTM semuanya, ya, betwo, subscribe, komen, tambah polem mbak episode selanjutnya. Ya, Lun, Fadil, pamit. Ya, Bapak, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.